Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nela Rosa Sina Widodo dengan NIM 2018 2106331. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian saya. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi penelitian saya ini berjudul pengaruh kualitas konten, motif hedonis, dan keterlibatan pelanggan terhadap intensi pembelian produk oleh generasi Z pada sosiola di Indonesia. Lalu, yang pertama, saya menjelaskan tentang latar belakang mengapa topik ini saya ambil. Yang pertama, yaitu kualitas konten sendiri itu banyak digunakan pemasar saat ini di era digital ini sebagai alat promosi agar menarik banyak pelanggan. Dan dalam konten tersebut biasanya pemasar itu juga melakukan aktivitas keterlibatan pelanggan yang mendorong individu atau seseorang melakukan sesuatu terhadap konten tersebut. Misal dari aktivitas menyukai atau sekedar membagikan, seperti itu. Nah, dari keterlibatan pelanggan tersebut juga mendorong konsumen atau pelanggan itu membeli berdasarkan karakteristik individu yang memiliki basic karakteristik hedonisme. Dari ketiga variabel tersebut menunjang adanya intensitas pembelian produk. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut, mulai dari kualitas konten, motif hedonisme, dan juga keterlibatan pelanggan, itu bisa menunjang penjualan dengan cara tersebut. Lalu rumusan masalah di sini, yang kedua latar belakang dari topik ini yaitu berdasarkan data sensus penduduk di Indonesia generasi Z sendiri mendominasi dari jumlah masyarakat di Indonesia, yaitu berjumlah 270,20 juta jiwa. Jadi hal ini bisa dijadikan sampel untuk penelitian ini karena memang penduduknya sendiri itu paling banyak di Indonesia. Lalu yang ketiga, kenapa saya mengambil objek dari Sosiola? Karena Sosiola sendiri salah satu e-commerce platform e-commerce kecantikan di Indonesia yang juga sudah memiliki brand image tersendiri, namun berdasarkan sumber top e-commerce pada kuartal 4 tahun 2020, Sosiola sendiri menduduki posisi paling bawah sebagai platform e-commerce yang kurang diminati, masih kalah dengan Shopee dan juga Tokopedia dan masih banyak lagi. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengambil topik ini dengan harapan nantinya hasil penelitian ini bisa membantu Sosiola dalam menunjang penjualan. Yang selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu ingin ingin merumuskan masalah apakah kualitas konten, motif hedonisme, dan juga keterlibatan pelanggan itu sama-sama mempengaruhi secara positif terhadap intensitas pembelian produk. Tujuannya sendiri ingin menganalisis berpengaruhnya kualitas konten terhadap intensitas pembelian produk, ingin menganalisis berpengaruhnya motif hedonisme terhadap intensitas pembelian produk, dan juga ingin menganalisis berpengaruhnya keterlibatan konsumen terhadap intensitas pembelian produk. Lalu selanjutnya di sini ada bab 2 yaitu tentang perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu yaitu dari Dabus A. Barakat tahun 2020 yang berjudul Bridging the Online Offline Gap, Assessing the Impact of Brand Social Network Content Quality on Brand Awareness and Purchase Intention.
Tujuan penelitian terdahulu ini untuk memahami pengaruh kualitas konten dan merek interaktivitas dalam media sosial tentang kesadaran merek, konsumen, dan niat membeli yang juga didasarkan oleh motivasi hedonis dan utilitarian dengan mengusulkan model empiris yang diuji menggunakan permodelan persamaan struktural. Yang kedua dari Jun C. M. Wang 80 tahun 2014 yang berjudul Understanding Customer Repeat Purchase Intention in B2C E-commerce, The Rules of Utilitarian Value, Hedonic Value, and Perceived Risks. Dengan tujuan penelitian ini mengetahui pengulangan niat membeli yang berfokus pada pembelian online berdasarkan nilai hedonis dan nilai utilitarian. Yang ketiga, tahun 2020 dari penelitian Hepola J. Lepinaimi yang berjudul Is It All About Consumer Engagement? Explaining Continence Intention for Utilitarian and Hedonist Service Consumption. Dengan tujuan mengetahui keterlibatan konsumen terhadap niat keberlanjutan layanan yang bisa diselaraskan dengan niat pembelian produk dan juga dipengaruhi oleh sikap utilitarian maupun hedonis dan kepuasan. Sedangkan penelitian saat ini yaitu dari saya sendiri tahun 2021 dengan judul pengaruh kualitas konten, motif hedonis, dan keterlibatan pelanggan terhadap intensitas pembelian produk oleh generasi Z pada sosiola di Indonesia dengan tujuan menganalisis pengaruh kualitas konten, motif hedonis, dan keterlibatan pelanggan terhadap intensitas pembelian produk. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teori. Jadi sebagai dasar dan alat pendukung judul penelitian saya, kualitas konten sendiri itu dapat diartikan sebagai kualitas konsumen berupa persepsi, keakuratan, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu informasi terkait merek di halaman media sosial merek. Ini menurut jurnal Carlson dan kawan-kawan pada tahun 2018, sehingga dari landasan teori kualitas konten dalam mengukur dalam indikatornya yaitu berupa keakuratan, kelengkapan, relevansi, dan juga ketepatan waktu. Lalu metode yang kedua dari motif hedonisme sendiri yaitu mengacu pada kesenangan dan juga kegembiraan untuk berbelanja. Jadi teori ini itu mengambil dari Carlson et al. Tahun 2018 untuk mengukur atau indikator dari motif hedonisme sendiri, kesenangan, relaksasi, dan hiburan. Lalu yang ketiga, keterlibatan pelanggan sendiri, indikator yang menurut Berger et al. 2016 ini digunakan untuk menganalisis variabel keterlibatan pelanggan berdasarkan menyukai konten, berkomentar terhadap konten, dan membagikan konten. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian sesuai dengan yang saya sampaikan berdasarkan variabel dan juga judul, yaitu kualitas konten mempengaruhi intensitas pembelian produk, motif hedonisme mempengaruhi intensitas pembelian produk, dan yang terakhir, keterlibatan pelanggan mempengaruhi intensitas pembelian produk. Dan ini hipotesis penelitian itu sendiri, yaitu kualitas konten memiliki pengaruh positif terhadap intensitas pembelian produk oleh pengguna platform sosiola. Yang kedua, motif hedonisme memiliki pengaruh positif terhadap intensitas pembelian produk oleh pengguna platform sosiola. Yang terakhir, keterlibatan pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap intensitas pembelian produk oleh pengguna sosiola. Ya, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada data dan bagaimana peneliti mengambil atau menggunakan metode seperti apa dalam mengumpulkan data tersebut. Jadi data dan metode pengumpulan data ini diambil berdasarkan data primer yang mana diambil secara langsung secara objektif melalui kuesioner atau wawancara.
Dan sifatnya ini data kuantitatif yang mana data ini berupa angka atau bilangan yang nantinya hasil dari perhitungan skor tersebut diukur menggunakan alat tertentu untuk memperkuat variabel yang dianalisis dalam penelitian ini. Lalu metodenya itu sendiri menggunakan Google Form yang disebarkan terhadap sampel yang kita tuju. Sampel itu dari penelitian ini yaitu generasi Z yang berusia kisaran 16-24 tahun, pernah melakukan pembelian di platform Sosiola minimal 1-2 kali dalam 2 tahun terakhir. Yang ketiga yaitu berdomisili Sidoarjo dan Surabaya. Lalu teknik yang diambil dalam menganalisis data ini atau dalam mengumpulkan data ini yaitu menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling, yang mana teknik ini memiliki pertimbangan khusus yang layak dijadikan sebagai sampel dan mempunyai batasan tertentu dalam responden yang bisa masuk dalam klasifikasi karakteristik sampel. Jadi memang dalam penelitian ini tuh memiliki batasan-batasan penelitian yang sesuai dengan karakteristik dari karakteristik sampel peneliti sudah tentukan, seperti itu. Lalu teknik analisis sendiri, yaitu teknik analisis data dalam metode penelitian ini menggunakan dua, yaitu secara deskriptif dan juga analisis statistik. Dari deskriptif sendiri itu menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Jadi setelah nantinya sudah terkumpulkan data dari kuesioner yang sudah dibagikan, nantinya peneliti akan mendeskripsikan hasil dari kuesioner yang sudah terkumpul tadi. Dan juga tentunya berdasarkan atas jawaban apa adanya. Lalu yang kedua, analisis statistik sendiri adalah langkah yang diambil peneliti dalam teknik analisis ini setelah dideskripsikan dan sudah dikumpulkan dari hasil kuesioner tadi. Peneliti akan menghitung menggunakan rumus statistik dari perhitungan tersebut yang akan menjadi dasar pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber populasi. Jadi nanti ada metode atau metode dalam mengumpulkan statistik ini yaitu menggunakan analisis statistik MPLS, seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi metode penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.